Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh masih mengenai episode ke-6-nya itu sendiri. Ya, ini adalah review untuk episode ke-6-nya itu sendiri, yang mana seperti yang udah kalian tahu, episodenya tuh baru aja rilis dan itu keren banget lah. Untuk pertarungan antara si John Smith versus si Alpha itu sendiri, dimana di sini ada banyak perubahan, tentu saja improvisasi dari adaptasi animenya itu sendiri. Nah, jadi di sini kita diperlihatkan ya di awal-awal itu mengenai laporan dari kelompoknya number 665 gitu kan, mengenai ya kekalahan mereka akibat dari John Smith gitu kan, orang yang menjadi dalang dari yang namanya itu peredaran uang palsu. Nah, di sini tuh si Ross itu mencoba untuk yang meyakinkan lah si Alpha sendiri bahwa ya John Smith itu kuat banget dan itu setara Seven Hades gitu, si John Smith itu sendiri. Dan biarpun begitu, si Ross itu pingin yang namanya itu Alpha tuh memberikan mereka itu ya kesempatan kedua untuk melawan balik si John Smith itu sendiri. Ya entahlah, si Ross itu kayak buru-buru banget tuh buat bisa yang namanya itu membuktikan diri bahwa dia itu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi tentu aja di sini sebagai ketua tim number 664 gitu kan, akhirnya mencoba untuk ya membawa Ross ini tuh keluar dari ruangan yang tempat mereka tuh ngelaporin bagaimana kejadian yang ada di kereta waktu mereka tuh menginvestigasi uang palsu dan bertemu sama si John Smith itu sendiri. So, di sini juga kita diperlihatkan mengenai keadaannya dari si Zeta yang sedang melakukan investigasi bareng si Victoria ya. Ya, Victoria ini tuh memang dia tuh ya satu fraksi lah sama si Zeta itu sendiri gitu. Nah, aku masih belum tahu tempat apa itu, kemungkinan itu bisa saja adalah kampung halaman dari para elf gitu kan, yang memang sempat disinggung di volume terbarunya, yaitu volume 5 itu sendiri. Tapi ya kita tunggu aja lah mengenai update-nya, karena itu nggak mungkin yang namanya itu adalah Oriana Kingdom, karena Oriana Kingdom tuh masih utuh gitu kan sebelum nanti terjadinya Ragnarok. Jadi yang jelas itu bukan Oriana Kingdom ataupun juga Midgard, namun itu bisa saja merujuk kepada kampung halaman dari para ras elf itu sendiri, karena memang di sana itu sedang terjadi yang namanya itu ya pertempuran saudara. Jadi ada adu domba gitu kan yang dilakukan oleh pihak kultus dan juga sekte Diabolos itu sendiri mengenai ya orang-orang yang ada di desa elf itu sendiri. Tapi entahlah gitu kan, bisa aja salah, bisa aja benar juga, atau mungkin itu adalah lokasi lain. So, singkat cerita kita juga diperlihatkan di sini bagaimana si Alpha ini tuh mengutus Delta ya untuk yang namanya itu mengejar si John Smith itu sendiri, dimana di sini Cheat itu udah tahu ya kalau yang bakalan datang itu adalah Delta, karena dia udah lihat nih dari jauh. Itu kayak ada orang yang pengen robos langsung masuk ke dalam kereta tanpa persiapan terlebih dahulu. Ya, singkat cerita pertarungan antara si Delta versus John Smith terjadi di sini dan ini cukup epic banget dan keren banget gitu kan. Sebelum akhirnya Delta itu kalah ya, dan dia itu tidak bisa bergerak karena benang-benang yang dipasang sama si John Smith itu sendiri. Dan saat si John Smith ini itu sendiri itu mendekat kepada Delta, akhirnya Delta bisa mengendus yang namanya itu bau dari si Cheat itu sendiri, dan akhirnya mengetahui kalau identitas dari si John Smith itu sendiri itu adalah si Cheat Kageno, aka Shadow itu sendiri. So, singkat cerita di sini Delta cukup bingung ya bagaimana dia itu bisa mengalahkan si John Smith yang ternyata adalah tuannya sendiri gitu kan, dan dia tuh pengen yang namanya itu cepat-cepat laporan ke ya Nyonya Alpha lah gitu kan, kepada si majikannya itu sendiri gitu kan. Tapi di sini Cheat mencoba untuk mencegah si Delta ya dengan mengatakan bahwa dia tuh lagi yang namanya itu mengerjakan satu misi super rahasia gitu kan. Jadi Delta tuh nggak boleh laporin hal tersebut itu kepada si Alpha. Ya, di sini Delta itu beberapa kali untuk mengkonfirmasi ya apakah dia nggak bakalan dimarahin sama Alpha kalau dia tuh nggak bilang kalau John Smith itu adalah si Shadow. Dan Shadow pun berulang kali itu menjelaskan gitu kan bahwa perintahnya tuh jauh lebih mutlak gitu kan daripada perintahnya si Alpha. Jadi di aturan Shadow Garden itu sendiri, perintah Cheat itu jauh lebih diutamakan daripada perintah Alpha itu sendiri, yang merupakan ketua dari Shadow Garden untuk sementara. Ya, Cheat kan nggak mau ya jadi pemimpin dari Shadow Garden itu sendiri. So, di sini kita bisa lihat ya momen-momen dimana si Delta ini tuh manja banget nih sama tuannya gitu kan, udah kayak anjing peliharaan aja gitu. Dan singkat cerita Cheat pun memberikan misi baru kepada si Delta gitu kan, agar si Delta ini tuh tidak balik dulu nih ke markasnya Shadow Garden, apalagi ke tempatnya si Gamma gitu kan. Ya, intinya tuh jangan sampai Delta ini tuh bertemu sama si Alpha. Dimana di sini Cheat menyuruh Delta untuk menghajar orang yang bernama Juggernaut yang berada di kota tanpa hukum. Dan ya, kasihan banget si Juggernaut gitu kan, nggak salah apa-apa dia diincar sama si Delta. Bahkan di post creditnya aja itu sendiri di episode kali ini itu towernya udah hancur gitu kan, udah hancur berantakan gitu. Nah, hari pun berlalu ya, dan di sini kita juga diperlihatkan mengenai si Alexia yang lagi sibuk-sibuknya itu belajar gitu kan, agar lebih cerdas lah gitu kan. Emang mantap
mantep banget nih waifuku yang satu ini gitu. Ya jadi di sini si Alexia bertemu sama Iris Midgard gitu kan, dia bertemu sama kakaknya dan si Iris ini tuh sedikit aneh gitu kan melihat si Alexia ini tuh ya tiba-tiba aja tuh lebih giat belajar gitu kan daripada berpedang. Dan di sini tuh Alexia itu menjelaskan bahwa ya dia tuh nggak hanya asal-asalan bakalan mengayunkan pedang, dia juga harus pintar dan cerdas gitu kan, sehingga dia tahu kapan harus menggunakan pedangnya. So di sini mungkin si Irsin itu sedikit ya merasa tersinggung lah gitu kan, atau mungkin dia merasa kayak tertinggal lah sama adiknya sendiri karena habis dikalahin sama si Shadow beberapa waktu yang lalu gitu kan, masih kena mental ini si Iris Midgard gitu kan. Jadi dia tiba-tiba aja meninggalkan si adiknya dan mencoba untuk ya mungkin berlatih pedang gitu kan biar lebih kuat lagi nih bisa ngalahin si Shadow itu sendiri. Dan di sisinya dari si Getter itu sendiri ataupun Getan itu sendiri tuh kita dikasih tahu ya kalau ternyata tuh orang-orang dari sekte Diabolos, lebih tepatnya itu adalah kelompok dari gereja itu sendiri ya mendatangi si Getan lah dan memberitahu nih bahwa aset-aset dari gereja tuh udah mulai nipis nih gara-gara adanya peredaran uang palsu. Dan si Getan ini tuh disuruh untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentu aja di sini Getan itu merasa pusing banget dan akhirnya mereka yang berada di sana tuh ditebas-tebas lah. Tinggal si Getter aja di situ. Dan Getter menyuruh Getter untuk yang namanya itu mencari tahu dan melacak di mana gitu kan produksi dari uang palsu tersebut dan ingin yang namanya itu menghancurkannya. So balik lagi ke kediamannya si Gamma ya, lebih tepat itu adalah kantor dari Mitsugoshi itu sendiri, dimana di sini Gamma melaporkan bahwa mereka tuh kehilangan kontak ya sama si Delta, dan di situ si Alpha tuh merasa kayak iya tertekan banget lah gitu kan dan merasa kayak marah banget gitu kan. Dan indikasi pertamanya itu adalah Delta itu kalah sama si John Smith dan mati gitu kan, karena yang tertinggal itu hanyalah mainan kunci yang ada di ekornya. Dan tidak ada kabar mengenai Delta setelahnya gitu kan. Bahkan orang-orang yang mencoba untuk mencari keberadaan Delta juga nggak ada yang tahu tuh. Dan Alpha dengan tegarnya mencoba untuk yang namanya itu menahan emosinya gitu kan, sambil menjelaskan kepada si Gamma bahwa John Smith itu sendiri tuh bukan mengincar ya harta ataupun aset yang ada pada Mitsugoshi dan juga pihak gereja, melainkan untuk menghancurkan pasar itu sendiri dan membangun ulang pasar itu sendiri di saat semua orang itu sedang chaos gitu. Dan Alpha pun memutuskan untuk yang namanya itu langsung dirinya sendiri yang bakalan melawan si John Smith itu sendiri. Nah singkat cerita di kediamannya si Cheat itu sendiri ya, di kamarnya Cheat itu si Beta tuh lagi ngelaporin nih mengenai apa-apa aja yang terjadi selama aktivitas dari Shadow Guard itu sendiri, termasuk ya nasib dari si Delta itu sendiri. Dimana di sini Cheat itu lagi sibuk ya namanya itu bikin catatan gitu kan mengenai ya inflasi dan segala macamnya, karena dia nggak ngerti banget soal itu. Dan di sini uniknya si Cheat ini tuh menggunakan tulisan-tulisan Jepang gitu kan, hiragana, katakana, yang mana di situ Beta itu nggak ngerti tuh yang namanya itu apa sih kode-kode ataupun bahasa yang digunakan sama si Shadow itu sendiri. Dimana di sini Shadow juga berjanji kepada si Beta bakalan ngajarin si Beta mengenai tulisan-tulisan tersebut kalau Beta tuh berhasil memecahkan kode rahasia yang ditulis sama Cheat itu sendiri. Nah ini nih kayak merujuk kepada arc dari ya kembali lagi ke bumi gitu kan. Dan ini menarik banget karena memang yang bakalan pergi ke bumi itu adalah si Shadow dan juga si Beta. Apakah ini adalah kode-kode untuk adanya season ketiga? Menarik nih untuk ditunggu gitu. So balik lagi ke John Smith gitu kan, dimana di sini setelah dia tuh berhasil yang namanya itu menghancurkan penghalang dari si Getan itu sendiri yang mencoba untuk mengandat kereta perjalanan dari distribusi dari uang palsu itu sendiri tuh, akhirnya ya Cheat itu bertemulah sama si Alpha. Ya awalnya di sini Alpha pede banget nih sambil yang namanya itu memperkenalkan dirinya yaitu Alpha dan mengucapkan selamat tinggal kepada si John Smith. Ternyata John Smithnya itu bisa menangkal semua serangan dari si Alpha itu sendiri. Nah di sini saat sedang bertarung Alpha itu menyadari bahwa gaya bertarungnya itu mirip banget sama Shadow tuannya, dan dia langsung yang namanya itu menuduh bahwa John Smith itu sendiri itu adalah Shadow. So singkat cerita akhirnya ya Cheat itu ngaku lah bahwa dia itu adalah Shadow dan dia tuh memiliki tujuan sendiri kenapa melakukan semua hal tersebut. Dan Alpha juga masih bingung nih kenapa gitu kan si John Smith ini sendiri ataupun Shadow itu sendiri itu melakukan hal tersebut, kenapa dia itu pengen menghancurkan Mitsugoshi. Ya karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Shadow itu sendiri, dan Shadow juga menjawab bahwa dia tuh udah melupakan nama dari Shadow itu sendiri dan sekarang namanya adalah John Smith. Akhirnya Alpha mencoba untuk menyerang Shadow dengan kekuatan penuh. Bahkan di sini dia juga menggunakan kemampuan dari Mist Formnya, yang mana dia berubah menjadi kabut dan mencoba menyerang si Shadow itu sendiri. Nah di sini awalnya Shadow itu nggak bisa yang namanya itu menyerang si Alpha karena bentuknya tubuhnya si Alpha itu sendiri itu menjadi kabut. Jadi apapun yang disentuh dalam bentuk fisik yang padat itu nggak bakalan pengaruh terhadap si Alpha itu sendiri. Namun sayangnya Cheat itu mengetahui kalau bentuk asli dari kabut itu sendiri itu adalah ringkih dan mudah banget tuh
dihempaskan gitu kan. Bahkan sebelum itu juga Chit juga memberitahu si Alpha bahwa walaupun dia itu bisa berubah menjadi kabut gitu kan, tapi dia tetap harus merubah bentuk fisiknya menjadi lebih padat lagi untuk bisa yang namanya itu memberikan serangan. Jadi itu artinya sama aja. Chit menerima serangan dari Alpha saat tubuhnya itu menjadi padat dan akhirnya menyerang balik si Alpha itu sendiri. Dan dengan satu kali hempasan, Chit pun akhirnya berhasil menjatuhkan si Alpha yang saat itu sudah kena mental banget. Ya, bentuk dari perubahan wujudnya si Alpha itu sendiri itu menjadi kabut itu adalah implementasi dari kemampuannya si Elizabeth ya, yaitu sang ratu dara yang mampu merubah dirinya itu menjadi kabut dara. Tapi di sini si Alpha itu menggunakan teknik tersebut itu dan merubah dirinya menjadi kabut dan dikomboi dengan kemampuan dari body switch slimnya itu sendiri. Jadi ya ini lebih praktis dan juga lebih kuat lah harusnya. Tapi tetap aja nggak bisa ngalahin Shadow itu sendiri. So singkat cerita di sini ya Shadow tuh bertemu lagi sama si Yukime dan mereka tuh sedang yang namanya itu melihat beberapa banyak koin emas yang mereka dapatkan dari hasil nukarin uang mereka yang palsu itu sama ya koin-koin emas gitu kan. Dan sekarang aset dari Mitsugoshi dan juga pihak gereja lagi nipis-nipisnya, dan saat itu si Yukime itu berniat untuk membocorkan informasi bahwa uang yang beredar itu adalah uang palsu sehingga pasarnya bakalan chaos. Nah, sambil menjelaskan hal tersebut di sini juga Yukime itu bercerita mengenai kisahnya di masa lalu di mana dia itu lahir dari ibu yang merupakan ketua desa gitu kan, yaitu rubah ekor 3, dan untuk memperkuat koloni mereka akhirnya Yukime ini tuh dinikahkan lah sama si Getan yang merupakan juga anak dari kepala suku dari ras serigala gitu kan, dan akhirnya mereka itu menikah dan membuat koloni mereka itu sendiri itu menjadi lebih besar ataupun lebih kuat lah, sehingga koloni ataupun kelompok-kelompok ras beastman yang lain tuh nggak bisa nyerang, walaupun kalau menyerang mereka bisa melakukan perlawanan itu sendiri. Nah, berbeda dari apa yang ada di light novel dan juga di manganya, di mana harusnya desanya Yukime itu sendiri tuh jadi korban gitu kan dari kebuasan ras beastman yang lain, tapi ternyata di sini tuh sedikit dirubah, dimana ternyata desanya dari Yukime itu sendiri tuh menjadi ya desa yang terkena dampak dari pertarungan antar ras beastman itu sendiri. Jadi bukan desanya diserang, tapi kayak pertarungan antara beastman itu tuh menyebar ke desanya si Yukime. Jadi ya kayak kena sial aja lah gitu kan. Dan saat si Geton itu mencoba untuk yang namanya itu menawarkan kekuatan yang dia dapatkan dari pihak gereja, yaitu Sekte Diabolos, ya ibunya dari Yukime itu menolak gitu kan, dan semua penduduk desa juga menolak lah karena ketua desa aja nolak gitu. Dan akhirnya Getan mencoba untuk membunuh ibunya dari si Yukime, dan di sini saat Yukime itu tahu kalau Getan itu telah membunuh ibunya, dia mencoba untuk melawan Getan, di mana di sini Getan itu rencananya mau ngasih ya hasil eksperimen dari pihak gereja kepada si Yukime agar lebih kuat, tapi ternyata Yukime itu menolak si Getan itu sendiri, dan akhirnya ya Yukime itu dihajar lah sama si Getan. Sebelum akhirnya Getan itu juga kena hajar lah sama Shadow ataupun Chit Kageno gitu kan, yang nggak sengaja lewat sana gitu kan, karena waktu itu dia masih dalam mode bandit super kerennya gitu kan, yang masih pakai topeng kardus tersebut gitu. So jadi kira-kira seperti itulah alur cerita yang ada pada episode ke-6 dari serialnya Shadow Garden. Sebenarnya ini udah ya penutupan ya untuk arc dari uang palsu itu sendiri, yang mana episode kedepannya episode 7 bakalan ya sedikit bagian epilognya, dimana kita bakalan lihat nanti pertarungan antara si John Smith versus si Getan, dan habis itu ya baru masuk ke arc baru yaitu Oriana Kingdom. Dan ini bakalan menarik banget lah karena salju udah turun juga sih sebenarnya. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden, kalian bisa download aplikasi Vidno yang tautannya udah aku taruh di kolom deskripsi, karena ya animenya Shadow Garden ada juga di sana.